Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat keren. Hari ini jumpa lagi bersama saya, Erlita Aisyah, host pada hari ini di acara Sapa Bangga Kencana edisi kedua. Oke, sobat Bangga Kencana, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang hanya ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Songket Limar. Nah, apa itu Songket Limar? Kemudian membahas apa? Alhamdulillah hari ini kita sudah ada narasumber yang akan langsung membahas mengenai Songket Limar langsung. Di sini sudah hadir Ibu Via Yantimala SS MSI. Ini mau dipanggil Ibu, Mbak, Jeng, atau Mbak, Sis? boleh. Oh, Mbak, oke. Mbak Via, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Mbak Via, tadi kan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah Songket Limar. Mungkin bisa diceritakan sebetulnya Songket Limar ini apa? Terus kenapa sih ada Songket Limar? Dan sejauh info yang saya dengar sebetulnya Songket Limar ini katanya hanya ada di Kemenduk Bangga BKKBN Sumsel gitu ya, Mbak Via ya. Mungkin bisa silakan Mbak Via dijelaskan dengan singkat dan juga jelas. Iya, makasih Mbak Eyi. Izin ya, teman-teman sobat Bangga Kencana dimanapun berada. Betul sekali Mbak Eyi ya. Jadi Songket Limar itu sebetulnya kepanjangan dari Sedekah Online Gerak Kolektif Peduli Masyarakat Sriwijaya. Atau panjang kan ya, jadi Iya, disingkat dengan Songket Limar. Jadi supaya ada nuansa kedaerahannya, jadi kita memasukkan unsur etnis Songket di situ. Oke. Nah, sebetulnya Songket Limar ini menjawab tantangan dari Kemenduk Bangga dengan adanya salah satu program Quick Wins, yaitu program Genting ya. Genting itu mungkin sobat Bangga Kencana sudah terpapar informasi tentang Genting ya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, sebetulnya di program Genting ini kan menginisiasi adanya Gerakan Orang Tua Asuh ya. Gerakan Orang Tua Asuh dengan sasaran keluarga berisiko stunting. Sasarannya ada 3 nih Mbak Iyi ya, dan juga teman-teman sobat Bangga Kencana, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta 0 sampai 23 bulan. Nah, dengan adanya program Quick Wins dari Bapak Menteri, jadi kita di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ini menyambut baik dan juga menangkap dengan cepat gerakan ini dengan membuat inovasi Songket Limar tadi Mbak Iyi. Oke. Jadi Songket Limar itu sebetulnya untuk sebagai wadah donasi yang menghimpun bantuan sedekah genting ya, sedekah di genting utamanya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itulah kenapa kita menggunakan brandnya Songket Limar. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan juga berdonasi di wilayah lain di luar Sumatera Selatan apabila memang target kita di Sumatera Selatan ini sudah terpenuhi. Begitu Mbak Egy. Oke, berarti emang benar Songket Limar ini khusus ada di Sumatera Selatan ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan Mbak Via sudah berbicara mengenai donasi ya, terkait dengan Songket Limar. Donasinya ini adalah dikhususkan untuk Genting nanti. Nah, kalau untuk cara donasinya sendiri gimana nih Mbak Via? Apakah kami harus setor nih, datang ke kantor Mbak Via, kami mau setor sekian atau gimana? Ya, pertanyaannya menarik sekali nih Mbak. Iya, karena pasti juga bertanya-tanya ya ke sobat Bangga Kencana gimana caranya gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah dengan adanya banyak kemudahan ya zaman modern seperti sekarang ini, jadi kalau teman-teman belanja itu pakai kris code gitu ya, kemudian ada yang transfer gitu. Nah, begitu juga dengan Songket Limar ini Mbak. Jadi kebetulan kita sudah bekerja sama melakukan MOU dengan Basnas Provinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Kita membuat MOU di situ. Jadi Songket Limar ini inovasi programnya wadah untuk menampung donasinya di Basnas. Jadi menggunakan pihak ketiga. Jadi di sini dananya juga jelas gitu ya. Karena Basnas ini sebagaimana kita ketahui adalah lembaga amil zakat yang memang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Jadi kita tidak ragu untuk
berdonasi di Songket Limar. Kan khawatir nih, aduh jangan-jangan uangnya lari kemana gitu ya. Tapi kalau alhamdulillah dengan adanya MOU dengan Basnas ini pertanggungjawabannya dunia akhirat insya Allah gitu ya. Karena dia menerapkan prinsip aman syar'i gitu ya. Ada tiga aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan juga aman secara NKRI. Nah itulah kenapa latar belakang, iya betul sekali. Kenapa latar belakangnya kita memilih melakukan kerjasama dengan Basnas. Jadi dana yang masuk ini dikelola oleh Basnas, tetapi juga dengan permintaan dari kita perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, kita mengajukan Mbak, kita mengajukan kepada Basnas, kami akan menyalurkan bantuan keluarga risiko stunting dengan jumlah sekian, jumlah anak sekian gitu ya, berupa bantuan apa. Nah nanti yang memfasilitasi Basnas, jadi kita sama sekali tidak memegang anggarannya gitu ya. Dan juga teman-teman berdonasi ini melalui kris code tadi gitu ya, boleh kris code, kemudian juga boleh sekarang kan udah banyak sekarang ada misalkan antar rekening bank gitu. Jadi kita diberikan kemudahan. Nanti mungkin di akhir sesi wawancara ini kita akan tampilkan gitu ya, QR rekening gitu, kris code-nya dan sebagainya macam. Kemudian juga kita kan sosialisasi Mbak setiap di hari Jumat itu kita sosialisasi, kita share donasi di Songket Limar, kemudian kita share juga kris code-nya, nomor rekeningnya gitu. Kemudian di situ juga bisa kita lihat sejauh mana sudah perkembangan donasi tersebut. Oke, berarti kalau secara sistem ini Songket Limar sudah matang sekali ya Mbak. Iya, mulai dari pembuatan, kemudian pelaksanaan. Nah, berbicara mengenai donasi ya, ini misalnya saya pribadi punya uang nih 100 juta gitu ya. Wow. Mau didonasikan nih khusus lewat Songket Limar ini untuk membantu keluarga-keluarga yang tadi berisiko stunting. Tapi kan dari 100 juta ini saya mau tahu nih, ini kira-kira didonasikannya kemana, keluarganya sudah pas atau belum. Kemudian ini jangan-jangan Mbak Via dipakai buat beli tas branded lagi gitu kan ya. Itu kira-kira bisa nggak ya kami sebagai donatur untuk mendapatkan laporan dari hasil-hasil donasi yang sudah diberikan? Iya, bisa banget dong Mbak Egy. Karena sekarang kan transparansi itu nomor 1 ya, Sobat Bangga Kencana. Jadi kita begitu kita membuka website ataupun laman Songket Limar ini, di situ akan tertera dengan sangat detail gitu ya. Jumlah donasinya sudah terkumpul berapa banyak, kemudian berapa jumlah donaturnya, deskripsi programnya, kemudian sudah dicairkan berapa banyak gitu. Selain melalui website, kita juga meminta laporan resmi ya dari Basnas Provinsi Sumatera Selatan kepada perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, agar mereka memberikan laporan tertulis mengenai penyaluran dana Songket Limar. Karena kemarin alhamdulillah Mbak Egy, pada saat kunjungan Bapak Menteri di Ogan Ilir itu kita sudah mencairkan sebanyak 10 juta rupiah untuk program Songket Limar ini kepada 50 sasaran atau 50 anak asuh di Kabupaten Ogan Ilir di Desa Pegayut. Jadi memang sudah ada realisasinya gitu Mbak. Untuk tambahan satu lagi ya Mbak Via ya, untuk nominal sendiri di Songket Limar ini kita ada minimal nggak? Misalnya kamu boleh kok bantu tapi minimalnya segini, karena dengan harga segitu uang segitu mungkin untuk membantu keluarga berisiko stunting ini efeknya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah itu gimana tuh Mbak? Adakah minimal angkanya atau bebas mau berapa aja? Iya, makasih Mbak Iyi. Ini juga sebetulnya pertanyaan yang sangat ditunggu ya. Ya, karena kalau donasi itu kadang kan malu nih. Aduh, saya cuma punya uang segini gitu ya. Nah, alhamdulillah di Songket Limar ini Mbak, kita bisa bersedekah itu setara dengan ongkos tarif parkir motor Mbak. Jadi hanya Rp2.000 saja. Rp2.000 saja itu kalau kita jajan gak jadi apa-apa ya. Tapi kalau 2.000 kita donasikan ke Songket Limar itu jadi amal jariah yang panjang ya Mbak. Jadi mulai dari 2.000 sampai tak terbatas tadi, kalau Mbak Iyi ada
mau 100 juta tadi alhamdulillah kita terima semua gitu ya. Jadi 2.000 bisa, 10.000 boleh, harian bisa Mbak atau mingguan boleh, mau secara individu pribadi atau juga per kelompok gitu ya. Karena kita juga donasi ini kita tidak batasi ya, mau dia individu sehari 2.000 gitu ya, atau atas nama kelompok, komunitas gitu ya, dikumpulin nih kami 2.000 gitu. Kemudian seminggu kemudian kami donasi boleh. Jadi kita sangat fleksibel sekali gitu ya. Kita sangat menerima berapapun jumlahnya. Kemudian mau dia 10 orang sekaligus hanya 50.000 nggak masalah gitu. Oke, begitu ya. Jadi ya Sobat Keren, mungkin ada penguatan nih Mbak Fia buat sobat-sobat keren supaya ayo kita mulai hari ini membantu teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang kebetulan mereka masuk ke dalam keluarga berisiko stunting melalui Songket 5. Silahkan Mbak Fia. Iya, mungkin pesannya cuman sedikit aja ya Mbak ya. Kalau uang 50.000 di zaman sekarang kita bawa ke toko Mall gitu. online atau mall itu nggak jadi apa-apa ya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi 50.000 dibawa ke Songket 5 itu sudah bisa membantu keluarga berisiko stunting untuk memenuhi gizi hariannya gitu. Dan amal kita tidak hanya tercatat di dunia itu ya. Mudah-mudahan menjadi jariah kita, apa yang sudah dimakan oleh anak-anak keluarga resiko stunting ini tadi itu dimakan oleh mereka, kemudian menjadi nutrisi, menjadi darah daging, kemudian dipakai oleh mereka untuk belajar, mencari ilmu, itu juga jariahnya tidak terputus untuk kita gitu ya. Jadi dan juga kapan lagi nih kita mau membangun wilayah kita sendiri ya, Sumatera Selatan, kalau tidak sekarang dan kalau bukan kita siapa lagi. Jadi itu teman-teman jangan ragu untuk berdonasi di Songket 5, sedekah online, gerak kolektif, peduli masyarakat Sriwijaya. Wait, nggak mau sedekah ada? Enggak lah. Bentar, ya cuma ada 2.000 Mbak, malu aku. Ih ngapain nak malu, kita kan ada program Songket 5. Oh iya, repotmu, mana caranya? Ini nah caranya. Iya Nian, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan punya program inovasi yang namanya Songket 5, sedekah online, gerak kolektif, peduli masyarakat Sriwijaya. Songket 5 ini untuk mendukung program genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, oleh seluruh pegawai perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, BKB, PLKB, Sumatera Selatan. Tapi kami juga buka kesempatan yang seluas-luasnya untuk Ayu, Kakak, Mamang, Bibi, masyarakat, dan seluruh perusahaan untuk bergabung di sedekah Songket 5 ini. Nah, ini caranya. Pertama, klik link berkahzakat.id/Songket 5. Lalu akan muncul laman berkah zakat. Kedua, klik infak sekarang. Terdapat pilihan nominal donasi yang disediakan. Jika ingin donasi dengan nominal lain, silakan isi nominal yang ingin didonasikan pada kolom nominal lainnya. Dan klik selanjutnya. Lalu akan muncul formulir info donatur, masukkan nama, nomor handphone, alamat email, pesan atau doa. Pilih nominal infak sukarela pemeliharaan sistem atau klik nominal lainnya untuk mengisi nominal yang diinginkan. Jika ingin menihilkan biaya, silakan isi dengan angka 0. Lalu, klik metode pembayaran. Silakan pilih metode pembayaran yang diinginkan dan klik lanjutkan pembayaran. Lalu akan muncul laman konfirmasi jumlah donasi. Jika sudah sesuai, klik bayar sekarang. Nah, Cak Mano, mudah kan Wit? Iya, mudah niat. Bisa lewat online dan berapapun nominalnya tidak perlu malu. Ya kan? Sama-sama kita sedekah lewat Songket 5.
Oke, beri tepuk tangan dulu nih buat Mbak Via, luar biasa ya materinya pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Via. Ini sebetulnya kalau mau bahas Songket Limar kayaknya masih kurang banget ya. Masih banyak sekali yang harus kita bahas. Tapi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Mbak Via, informasinya hari ini sangat bermanfaat. Sobat-sobat keren ya. Jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di Sapa Bangga Kencana edisi yang ketiga. Sampai jumpa.